Semakin banyak usia seseorang akan semakin banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, beruntunglah mereka yang sudah tua tetapi masih mau dan mampu menjalankan ibadah puasa Ramadan secara penuh dan baik. Sebab semakin dekat dengan ajal, semakin sedikit sisa-sisa dosa mereka sebagai imbalan atas ibadah puasa yang dijalankannya. Betapa indahnya kehidupan seseorang jika diakhiri tanpa dosa atau sedikit dosa saja. Selain itu, mereka yang berpuasa akan mendapatkan prioritas dalam memasuki surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulus salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwani usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk bersama-sama menjaga keimanan kita dan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, umat Islam sedunia pada saat ini sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Perintah menjalankan ibadah puasa tidak hanya terdapat dalam agama Islam, tapi juga di dalam agama-agama yang diturunkan sebelumnya, yakni Nasrani dan Yahudi. Perintah puasa dimaksudkan untuk membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah, ibadah puasa yang dijalankan dengan benar akan menghasilkan orang-orang yang setidaknya memiliki 3 kesalehan sebagai cerminan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga kesalehan tersebut, yang pertama adalah kesalehan personal. Kesalehan personal adalah kesalehan individual yang berupa penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti menjalankan sholat, puasa itu sendiri, berzikir, i'tikaf dalam masjid, tadarus Al-Quran dan sebagainya. Kesalehan seperti ini sesungguhnya lebih mudah dicapai di bulan Ramadan, karena selama bulan ini Allah mengkondisikan situasi dan kondisi sedemikian kondusif, seperti memberikan reward atau penghargaan kepada siapa saja yang beribadah, yang dilakukannya berupa pahala 70 kali lebih besar daripada pahala di luar bulan Ramadan, sekaligus memberikan hukuman yang lebih berat bagi yang melakukan kemaksiatan. Maka di bulan Ramadan orang-orang cenderung meningkatkan ibadahnya dan bersikap hati-hati agar tidak melakukan kemaksiatan. Selain pahala, Allah juga menjanjikan terampuni dosa-dosa di masa lampau. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dorongan iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih,
maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini memberikan jaminan kepada setiap muslim tanpa terkecuali bahwa ibadah puasa yang dijalankan secara benar dan didasari keimanan bahwa puasa Ramadan adalah kewajiban yang benar-benar dari Allah, disertai dengan harapan mendapat pahala dari Allah tanpa berharap apapun dari manusia, misalnya berharap pujian atau pemberian sedekah dan zakat atau hadiah lebaran seperti THR dari orang-orang tertentu, maka orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya akan diampuni di masa yang silam. Artinya, semakin banyak usia seseorang akan semakin banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beruntunglah mereka yang sudah tua tetapi masih mau dan mampu menjalankan ibadah puasa Ramadan secara penuh dan baik. Sebab semakin dekat dengan ajal, semakin sedikit sisa-sisa dosa mereka sebagai imbalan atas ibadah puasa yang dijalankannya. Betapa indahnya kehidupan seseorang jika diakhiri tanpa dosa atau sedikit dosa saja. Selain itu, mereka yang berpuasa akan mendapatkan prioritas dalam memasuki surga lewat pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa akan masuk lewat pintu itu pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairahum. Tidak ada seorang pun yang akan masuk melalui pintu itu kecuali mereka. Yuqalu aina as-sha'imun. Dikatakan mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumuna fayadkhulun. Lalu mereka semua berdiri. Tidak ada seorang pun yang masuk pintu itu selain mereka. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahad. Apabila mereka semua telah masuk, pintu itu akan ditutup dan tidak ada seorang pun yang akan melaluinya. Hadirin rahimakumullah, kesalehan pertama yang dibentuk melalui ibadah puasa adalah kesalehan personal. Kesalehan kedua yang dibentuk adalah kesalehan sosial. Kesalehan sosial adalah kesalehan seseorang terhadap orang lain dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang dijalankan dengan benar dan dihayati sepenuhnya akan menghasilkan orang-orang yang peka terhadap persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan sebagainya. Mereka juga akan memiliki solidaritas sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan, baik secara barang maupun jasa, karena terkena bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, tsunami, dan sebagainya. Namun, kepekaan dan solidaritas seperti itu sulit dicapai ketika orang yang berpuasa tidak bisa menghayati makna lapar, tidak bisa menghayati makna dahaga dan kesulitan atau kesusahan lain yang dihadapinya. Memang, sangat diharapkan orang-orang yang sedang berpuasa menghayati rasa lapar dan dahaga yang dirasakannya, sehingga terbuka kesadaran bahwa dalam masyarakat masih ada orang-orang yang dalam kehidupan sehari-hari mengalami kesulitan kelaparan seperti itu. Bukan karena mereka sedang berpuasa, tapi karena memang tidak memiliki apa-apa untuk dimakan. Mereka miskin karena tidak memiliki pekerjaan, atau karena menjadi korban bencana, atau menjadi korban penggusuran karena kesewenang-wenangan. Dari penghayatan seperti itu diharapkan akan tumbuh kesadaran untuk membantu meringankan penderitaan mereka. Dalam konteks seperti itulah, maka zakat fitrah diwajibkan bagi setiap orang Islam untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Zakat fitrah ini harus sudah diberikan kepada yang berhak sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Diharapkan dari zakat fitrah ini akan ada kepastian atau jaminan bahwa setidaknya pada hari raya Idul Fitri tidak ada orang yang kelaparan di tengah kaum muslimin merayakan hari itu dengan sukacita. Syukur-syukur jika zakat fitrah yang diterima orang-orang yang tidak mampu itu jumlahnya cukup besar, sehingga dapat menjamin anak-anak mereka atau orang-orang tua yang sudah uzur dalam keluarga itu dapat makan setiap harinya. Selain zakat fitrah, ada zakat mal yang banyak orang mengeluarkannya pada akhir Ramadan.
Jika zakat fitrah dimaksudkan untuk konsumsi, maka zakat mal lebih dimaksudkan untuk pemberdayaan yang produktif. Ada pendapat pribadi bahwa memberikan zakat mal kepada sedikit orang dalam jumlah cukup besar untuk tujuan produktif, misalnya untuk pemberian modal usaha, dengan harapan di tahun depan mereka tidak lagi menjadi penerima zakat, tetapi menjadi wajib zakat karena telah berubah menjadi orang mampu, itu lebih baik daripada memberikan zakat mal dalam jumlah sedikit kepada orang banyak yang masing-masing mendapat bagian dengan nilai sangat kecil dan tidak berarti apa-apa. Dengan cara seperti itu, angka kemiskinan dapat dikurangi sedikit demi sedikit. Hadirin rahimakumullah, kesalehan pertama adalah kesalehan personal, yang kedua kesalehan sosial, sedangkan yang terakhir adalah kesalehan lingkungan. Kesalehan lingkungan adalah kesalehan dalam hubungannya dengan ekologi atau lingkungan dalam kerangka ibadah kepada Allah. Zaharul fasadu fil barri wal bahr, telah tampak kerusakan di darat dan di laut, bima kasabat aydin nas, yang disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita bahwa kerusakan-kerusakan di atas muka bumi sebenarnya disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Misalnya pencemaran udara disebabkan karena kita terlalu banyak memproduksi sampah berupa asap sebagai efek samping dari kegiatan kita memenuhi kebutuhan dan keinginan kita yang berlebihan, baik melalui cerobong-cerobong pabrik, cerobong rumah tangga, asap kendaraan bermotor, asap rokok, dan sebagainya. Dampak dari kerusakan itu akan ditimpakan kepada manusia agar mereka menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pencemaran udara menyebabkan jumlah orang menderita penyakit saluran nafas, terutama asma, meningkat. Secara jelas, puasa akan membentuk kesalehan lingkungan, karena selama berpuasa banyak hal yang berpotensi atau merusak mencemari lingkungan dapat kita kurangi. Sebagai contoh, di bulan Ramadan kita dapat mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang tidak ramah lingkungan dengan mengurangi aktivitas-aktivitas seperti menurunnya mobilitas dengan kendaraan bermotor karena merasa lemas di siang hari. Ini artinya berkurangnya pemakaian BBM, berkurangnya konsumsi makanan, minuman, dan rokok, berarti menurunnya sampah, berkurang asap pencemar lingkungan, menurunnya permintaan bahan-bahan makanan dan minuman, berarti berkurangnya eksploitasi terhadap alam. Hadirin rahimakumullah. Ketiga kesalehan di atas, yakni kesalehan personal, kesalehan sosial, dan kesalehan lingkungan, akan benar-benar menjadi kesalehan yang nyata apabila selepas bulan Ramadan, yakni selama 11 bulan berikutnya, kita benar-benar dapat meneruskan apa yang sudah kita capai selama Ramadan tersebut. Jika ketiga kesalehan itu hanya berlangsung selama bulan Ramadan saja, maka puasa Ramadan yang kita jalani belum mampu merubah kita menjadi orang-orang istiqomah yang secara konsisten mampu meningkatkan kesalehan dari waktu ke waktu. Tapi mereka yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar tentu tidak sulit mencapai peningkatan ketakwaan seperti itu. Karena itulah kita berharap dan berdoa semoga lewat puasa Ramadan tahun ini kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai ketiga kesalehan tersebut secara istiqamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.